Perkenalkan, saya Gede Wahyu Yudhistira dari kelas 1 ND1. Saya akan menjelaskan teori Jan Bodin tentang kedaulatan dan sisa sistem monarki di Indonesia. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam bentuk konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum tersendiri. Kedaulatan menurut teori Jan Bodin. Kedaulatan menurut Jan Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat diantaranya permanen. Artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. Kedua, asli. Artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, bulat. Artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Keempat, tidak terbatas. Artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi maka akan menyebabkan sifat kedaulatan. Pengertian monarki. Monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana kedaulatan total ditanamkan pada satu orang, yaitu kepada kepala negara yang disebut raja, yang memegang posisi sampai mati atau turun tahta. Dalam bentuk pemerintahan yang satu ini, posisi raja dicapai melalui hak suksesi yang turun-temurun. Misalnya, mereka ialah kerabat, seringkali putra atau putri dari raja yang berkuasa sebelumnya. Meskipun ada monarki elektif, yaitu posisi raja diperoleh setelah terpilih, kepausan kadang-kadang disebut monarki elektif. Sisa-sisa monarki di Indonesia antara lain Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Kesultanan Ternate, Kesultanan Kanoman, dan lain-lain. Mengapa masih ada monarki di Indonesia? Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang memiliki sistem pemerintahan dengan sistem kerajaan atau keraton. Sebelum masa kemerdekaan, ada dua daerah yang mewarisi sistem kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Kedudukan dua daerah ini sempat menjadi pembahasan yang panjang pasca kemerdekaan, yakni menyangkut tentang apakah Jogja diberikan otonomi penuh seperti sebelumnya atau disejajarkan dengan daerah lain dengan sistem demokrasi. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan merupakan warisan kebudayaan bagi masyarakat Jogja, sehingga keterlibatan Jogja yang sistem kerajaan menimbulkan beberapa masalah. Masyarakat Jogja tidak ingin meninggalkan budaya dan tradisi mereka. Mengetahui sikap rakyat Jogja, kemudian Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang bernama Amanat 5 September 1945. Kelima amanat Sultan tersebut berisi tentang penyatuan sistem monarki Jogja ke dalam NKRI. Lalu, hubungan teori Jan Bodin dengan sisa-sisa monarki di Indonesia. Sisa-sisa monarki di Indonesia bila dihubungkan dengan teori Jan Bodin, sisa-sisa monarki di Indonesia itu tidak memenuhi syarat karena monarki pada masa kini di Indonesia sekarang hanya sebagai suatu simbol adat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengatur dalam wilayahnya sebagai suatu kedaulatan. Akan tetapi, untuk Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat memenuhi teori Jan Bodin, yaitu bulat, karena pada dalam Amanat 5 September 1945 yang ditulis Sultan Hamengkubuwono ke-9 disebutkan dua poin bahwa kami sebagai kepala daerah memegang kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa Sultan memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak dapat dibagi-bagi dalam mengurus Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini sesuai dengan teori Jan Bodin dalam sifat bulat. Baik, itu saja. Terima kasih.